Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini, Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Saya mau tegaskan bahwa Hari Raya Pentakosta, hari ini kita merayakannya ya. Hari Raya Pentakosta bukan sekedar hari raya pencurahan Roh Kudus. Memang pada waktu itu dalam memperingati Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus. Tapi saudaraku, nanti akan saya tunjukkan, Hari Raya Pentakosta juga bukan monopoli dari denominasi Pantekosta atau karismatik. Hari Raya Pentakosta itu milik semua orang percaya. Dan saya akan mulai dengan, karena di sini banyak milenial, saya akan memulai apakah relevansi the Holy Spirit with this generation. Khususnya milenial, lalu generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Ya, apakah Roh Kudus itu masih berlaku, relevan ya, masih up to date dengan kondisi zaman sekarang seperti itu. Bukankah ini Pak dulu saja lebih baik, kan dulu gereja mula-mula aja. Apakah bisa terus sampai terjadi pada hari ini? Mari kita lihat, saya perlu clickers. Baik, mari kita akan lihat. Ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Yoel pasal yang kedua ayat ke-28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas siapa? Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bayangin anak-anak kecil-kecil ini bernubuat ya. Lalu kemudian orang-orangmu yang tua ya. Saya termasuk tua berarti ya, udah rambut putih. Akan mendapat mimpi ya. Tapi jangan banyak tidur supaya dapat mimpi ya. Teruna-terunamu atau young people ya, millennials akan mendapat penglihatan-penglihatan, visi-visi.
Lalu kemudian saudaraku ayat ini kemudian diulangi kembali, ya dibacakan kembali di Kisah Rasul 2 waktu pencurahan Roh Kudus terjadi di kamar loteng tersebut. Nah pertanyaannya, waktu si Yoel mengucapkan ini itu 900 tahun kira-kira sebelum Masehi. Tetapi kemudian saudaraku 900 tahun itu kemudian diulangi lagi, dinyatakan kembali pada Kisah Rasul pasal 2. Berarti saudaraku butuh waktu ratusan tahun itu akan terjadi dan sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah itu hanya berhenti sampai di sini? Ternyata tidak saudaraku. Itu dilanjutkan terus kalau saudara lihat dari zaman pergerakan gereja dari waktu ke waktu. Bahkan itu bisa dilanjutkan sampai pada generasi kita ini. Dengan kesimpulan sebetulnya janji atau jelas relevan janji firman itu sifatnya kekal. Yesus berkata Matius 24 ayat 35, langit dan bumi ini akan segera berlalu. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Perkataanku tidak mungkin berlalu. Jadi jelas janji-janji itu gak berhenti di zaman Kisah Rasul yaitu gereja mula-mula. Janji itu berlaku terus sepanjang generasi masih ada hidup di planet bumi ini. Jadi itu juga bagian bagi setiap kita. Dan harapan itu miliki rasa lapar haus akan Tuhan terjadi seperti itu. Jadi Roh Kudus saya mau jelaskan kepada saudara. Bukanlah sekedar kuasa. Ingat loh ya. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Tetapi dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalaupun Roh Kudus disebutkan dalam urutan ketiga setelah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan berarti ranking 3. Saudara bisa pahami itu ya. Pergerakannya saudaraku pada waktu Perjanjian Lama kita lihat bagaimana Bapa menyatakan kuasanya. Bapa mengirim nabi-nabinya. Tapi kemudian Bapa mengutus Yesus Kristus. Lah, zaman pergerakan waktu itu Yesus yang berkarya di planet bumi. Tapi sesudah itu Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus sampai pada hari ini. Nah artinya apa? Sekarang kita dalam era pergerakan di mana Roh Kudus memimpin langsung kehidupan setiap kita. Jadi dia bukan urutan ketiga atau ranking ketiga, dia Tuhan itu sendiri. Nah saudara aku dikasih Tuhan, saya akan tunjukkan para millennials dan juga generasi di bawahnya ya. Saya kutip ini dari tulisan Carey Nieuwhof. Dia seorang lawyer, tapi dia gembala bahkan penulis dari buku-buku yang keren, yang berbobot. Saya gak perlu bacakan. Dikatakan saudaraku, pertama, anak-anak milenial, perhatikan bapak-bapak yang punya putra-putri milenial dan anak-anak sekarang. Dikatakan mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Anda. Artinya begini loh, anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, jangan pernah berharap bisa bekerja selama puluhan tahun bersama saudara. Anak-anak sekarang gak bisa saudaraku. Karena apa saudaraku? Pergerakan perubahan begitu cepat. Mereka ingin punya karir yang beragam. Kenali loh generasi ini saudaraku ya. Jangan dituntut saudaraku melakukan hal yang sama bertahun-tahun. Oh bosan dia. Ya gak bisa, anak sekarang beda. Anak-anak sekarang millennials menguasai teknologi secara luar biasa. Ya, sehingga saudaraku kita yang generasi seperti sekarang belajar daripada mereka. Kita harus jangan mendiskreditkan mereka. Ada banyak hal dan saudaraku mereka mampu mempengaruhi dunia hanya dengan gadgetnya yang kecil ini. Berapa banyak sekarang youtuber baru. Banyak saudaraku mereka yang bergerak di bidang media. Anak-anak muda sekarang baru-baru namanya terkenal. Ya, di jemaat kita di Rock Bellagio di Jakarta. Itu ada salah satu jemaat yang viewersnya aja IG-nya, subscribernya ada 2 juta lebih. Saudara dari situ ada. Oh yang di Kemang itu ada lagi yang di Kemang itu tidak sampai 1 juta tapi sudah ratusan ribu. Begitu cepat saudara, apalagi barusan pandemi seperti ini. Ya, jadi era personal branding ya, sekarang mereka bisa melakukan sesuatu dengan biaya promosi yang sangat rendah. Kalau dulu saudaraku biaya promosi sangat tinggi, sekarang pakai ini sendiri. Kita foto-foto sendiri lah, apa semua sebarkan sendiri, murah banget saudaraku. Itulah milenial saudaraku ya. Lalu kemudian saudaraku, sikap kita orang tua perhatikannya kepada milenial. Jangan kekang mereka, bantulah mereka untuk menang. Jangan berharap berpikir terus-terusan mereka menolong kita supaya menang. Kalau kita mau memanfaatkan mereka supaya kita menang,
saudara akan ditinggalkan milenial. Kita yang harus berkata kepada mereka, we help you to fulfill your destiny. Saya ada untuk menolong kamu mencapai destiny kamu. Kalau kita bersikap seperti itu sama anak-anak milenial, maka milenial akan menolong kita generasi lebih tua. Tolong perhatikan orang tua ya. Ini karakteristik milenial yang harus kita kenali. Saya baca cepat aja. They want to work toward a cause bigger than you or the bottom line. Mereka itu kepingin kerja dengan tujuan yang lebih besar daripada sekedar keuntungan yang didapat. Kalau bosnya, kalau saudara visimu, misimu kecil, mereka tidak akan minat. Sebagai pemimpin Anda harus punya visi yang besar, mimpi yang besar. Dan waktu mereka melihat bahwa Anda punya mimpi yang besar, justru milenial suka sekali mengikuti leadership kepemimpinannya seperti itu. Ya, jadi penting sekali. They actually want to work. Ada banyak orang bilang gini, anak-anak milenial itu malas-malas. Siapa bilang? Enggak, hanya karena salah menentukan pekerjaan. Most millennials really want to work. They just want meaningful work. Mereka kepingin pekerjaannya itu pekerjaan bukan pekerja biasa. Pekerjaan yang bermakna. Pekerjaan yang berarti. Di situ dia bisa faithful. Dia bisa setia di situ. Tapi kalau dia lihat pemimpinnya visinya kecil, gak bisa fleksibel, lalu cuma memanfaatkan dia, kita ditinggal sama mereka. Saudara aku dikasih Tuhan, saya tunjukkan, perhatikan. Kalau bahasa Inggris kata bekerja ada dua jenis, satu job, satu work. Itu beda. Kalau kita kan kerja gitu, tapi bahasa Inggris lain. Job dan work itu beda. Kalau job itu memberi Anda keuangan. Anda dapat duit, dapat gaji. Tapi kalau kamu work, kamu dikasih fulfillment atau itu pemenuhan kepuasan pribadi. Kamu bisa, aku bisa menikmati. Aku merasa puas dengan apa yang aku kerjakan. Bukan sekedar aku dapat duit. Oh, ada orang dapat duitnya sedikit Pak, tapi rasanya puas. Ada yang begitu. Ada orang begini, gua dapat duit banyak, tapi gua gak pernah puas-puas. Karena apa? Cuma job. Tapi kalau work beda. Work itu apa? Gifting, sesuatu yang Tuhan kasih karunia dalam dirimu. Itu temukan saudaraku, kamu akan suka cita. Kenapa saya sudah kurang lebih, saya sekarang jadi gembala 30 tahun. Mengembalakan, full time pastor. Dulu saya akuntan, saya kerja di kantor akuntan. Kok sekarang saya sudah 30 tahun ya? Saudara lihat saya kelihatan susah atau kelihatan gak semangat hidup gak saudara? Saya semangat hidup, saya jadi pendeta, jadi pastor. I enjoy with my work. Because my work is not my job. My calling to be a pastor is not my job but my calling, my work. Sehingga saya bergairah gitu saudara. Seger saya jadi pendeta. Ya nyanyinya kan ada yang begini saudaraku. Dulu nyanyinya semangat gitu ya. Tolong Malkia, tolong kucige gitu ya. Wah, waktu masih semangat baru-baru. Kecil aja dikit. Bangkit, serukan nama Yesus. Baru. Begitu kena masalah dia. Problema rumah tangga dia, problema keuangan dia, berubah lagunya lagi. Banyak perkara yang tak dapat aku mengerti. Terus gak selesai. Tambah banyak masalah bertumpuk-tumpuk gak selesai. Lagunya tambah lagi berubah. Ku tak dapat jalan sendiri. Pasangan gak berubah-berubah, tambah brengsek hidupnya. Pelayanan banyak tantangan, gak selesai apa. Akhirnya nyanyi gini. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Artinya apa? Cepet mati masuk surga aja gitu. Tapi tidak ada satupun di sini seperti itu ya. Dengerin ya, temukan giftingmu, talentamu, karunia dari Tuhan itu. Itu yang harus kamu perdalam kembangkan. Bukan cuma sekedar skill ya. You can be fired from your job. Kamu bisa dipecat, diberhentikan dari pekerjaan. Tapi kamu tidak pernah bisa diberhentikan dari workmu, talentamu.
terus bisa berlangsung. Amin. Makanya jangan cuma berpikir pekerjaan. Saudara bangkit ke sesuatu. Seperti saya tahu talenta saya ini pertama, saya diberi karunia Tuhan memuji. Ya udah, saya temukan talenta, ya. Makanya bikin album. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Saya temukan talenta saya ini apa? Banyak bicara. Tapi bukan ngomong tok loh ya. Jadi iya ya. Nah, ini saya gunakan saudaraku ya. Lalu saya menemukan talenta saya, sekarang saya menulis buku. Saya nulis buku. Ya. Sebelumnya saya enggak melihat itu. Tapi bertambah usia saudaraku, saya gali, saya berusaha menemukan sesuatu yang baru. Dan saya menikmati, enjoying ketika saya menulis buku. Saya bukan ghost writer. Saya panggil orang lalu saya ngomong atau dengerin khotbah saya lalu mereka yang buatkan buku dulu. Saya ketik sendiri, ketik ke Jakarta macet, saya ketik ketika keadaan naik pesawat terbang, saya ketik di iPad saya, naik kereta api, saya ketik kesempatan apa, istri saya sudah tidur, tiba-tiba saya mau tidur dapat inspirasi, gak jadi tidur, saya ketik lagi, saya enjoy. Sekalipun sekarang keuntungannya saya serahkan semua 100% buat pekerjaan Tuhan. Ratusan juta loh Bu. Saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang sedang membutuhkannya. Enjoying, menikmati. Temukan gifting saudara. Temukan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Tidak ada satupun orang mati dalam keadaan tanpa karunia, tanpa talenta. Hidup tanpa talenta. Seringkali orang lahir asli, matinya fotokopi. Ngerti maksud saya? Ngiru orang lain, be yourself, jadi dirimu sendiri seperti yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kamu punya kelebihan, kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan yang ditanam Tuhan dalam dirimu. Jangan coba jadi orang lain saudaraku ya. Nah, your job is your skill. Pekerjaanmu itu cuma keterampilan. Tetapi your work is your gift. Itu talenta yang muncul, yang Tuhan berikan kepada saudara ya. They can take away your job, they can never take away your work. Jelas sekali. Mereka bisa ambil semua dari pekerjaan saudara, job. Tapi kalau untuk karunia mereka tidak akan pernah bisa ambil. Amin saudara. Makanya ayo saya tantang milenial. Ya, tapi jangan seperti beberapa milenial berkata begini. Yang penting work smart. Bukan work hard. Tunggu dulu, Alkitab bilang work hard. Ya, anak saya si David, milenial, umurnya 28 tahun. Dia lulus S2 di Amerika Serikat. Dia seorang master businessman administration. Dan dia seorang direktur dari sebuah perusahaan. Lalu kemudian saudaraku dia bilang sama saya, "Pak, aku mau ikut robot trading." Saya bilang jangan. Papa dulu fakultas ekonomi akuntansi. Papa ngerti kalau ada investasi di mana keuntungannya lebih tinggi dari bunga bank. Dengar saudara, didapatkan dalam tempo yang cepat patut dicurigai. Dihitung dulu. Dia bilang, "Pak, ini punya kantor yang jelas. Ini terdaftar dengan baik." Plasma. Saudaraku, ya sudah. Orang tua sekarang kita nggak bisa paksa anak. Ya, saya nggak bisa. Tolong perhatikan aja. Gak boleh gini, boleh. Oh, saudara, saya bilang, "Oke, it's up to you, your decision." Dan dia tanam sekian ratus juta. Uang pribadinya dia karena dia udah berbisnis ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kena masalah itu dibekukan oleh pemerintah. Lalu dia datang sama saya, "Pak, bener apa kata Papa? Kapok aku Pak." Saudara aku dikasih Tuhan. Milenial, work hard, kerja keras masih perlu. Oh gak dengar saya, sepi saudara ya. Atau ini sudah generasi anu semua ya, baby boomers ya sudah ya. Sudah ongkong-ongkong mak-mak ini ya. Nanaku yang nyanyi Tuhan, ame sudah tua. Nenek sudah tua, hinggap di jendela. Gitu jadinya. Ya, if you give them a bit of freedom, they give you more back than you expect. Kalau Anda berikan sedikit kebebasan kepada milenial, saudara akan menerima banyak hal yang saudara tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah saudara harapkan. Artinya kita akan mendapatkan hal yang lebih dari mereka. Oke? Haleluya. Malkia langsung berkata, "Amin, amin om gitu ya." Tapi dalam kendali loh ya, tetap ya. Oke, perhatikan. They don't have as much confidence as you think. Ternyata anak-anak milenial itu rasa percaya dirinya kurang bagus kebanyakan. Inilah kesempatan mereka dilatih, diajari soal manajemen, soal apa? Basic budgeting,
supaya mereka ngatur duit dengan baik. Kalau enggak mereka saudaraku main hang out terus saudaraku, beli kopi, ngopi, duitnya habis. Lalu datang sama orang tua, minta dong gitu saudara ya. Oke, dilatih self disiplin, ya disiplin pribadi harus. Kalau orang enggak pernah mendisiplin dirinya, jangan pernah berharap mendisiplin orang lain. Tapi yang jelas, kalau orang enggak pernah mendisiplin dirinya, maka Tuhan akan pakai orang lain akan mendisiplin orang itu. Oke, jadi bersiaplah untuk didisiplin. Bersiaplah untuk diarahkan. Ketika Anda menolak arahan, maka Anda sedang memaksa Tuhan untuk menggerakkan orang lain, mengarahkan dan mendisiplin Anda. Dan di situ situasi di mana Anda sebetulnya tidak suka, tapi mau nggak mau harus mau. Oke, saya lanjutkan lagi tentang Roh Kudus ya. Belum. They are wide open to mentoring and coaching. Mereka sangat terbuka untuk dimentori, untuk dibapai. Nah, gitu ya. Makanya arahkan anak-anak muda saudaraku dikasih Tuhan, ajak hang out gitu loh. Jalan bareng sama mereka ya. Walaupun cuma ketawa ketiwi, mereka suka itu. Dapatkan hatinya dulu, baru saudara bisa mendapatkan banyak hal daripadanya. Oke, sekarang saya lanjutkan karena di sini milenial, karena sekarang banyak yang mempertanyakan Roh Kudus itu sudahlah itu. No, we always need the Holy Spirit in our life. Ya, kita selalu butuh Dia. Tanpa Dia kita nggak bisa buat apa-apa saudaraku. Ya, nah sekarang saya jelaskan Pentakosta itu sendiri. Perhatikan kata Pentakosta, saudaraku. Kita lihat muncul the Father, Bapa itu memperkenalkan Yesus, lalu mengutus Yesus ke dalam dunia, gitu ya. Nggak berhenti sampai di situ. Yesus memperkenalkan Roh Kudus dan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Perhatikan ini. Dan ini nggak berhenti sampai di sini. Roh Kudus sekarang mengutus kita supaya menyatakan semua unsur kerajaan yang sudah ada di dalam diri kita ini. Dinyatakan keluar. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Inside out bukan outside in. Sebab Roh Kudus itu the most important person on earth. Dia adalah pribadi yang paling penting berkuasa di seluruh planet bumi ini. Sebab itu ayo kita belajar untuk peka kepada pimpinan Roh Kudus saudaraku ya. Hari ini sebetulnya tema kita faithful to the King. Tapi kan masih ada 3 minggu lagi. Nah hari ini minggu khusus. Jadi saya mau bicara tentang Roh Kudus ini lebih spesifik lagi. Tolong kalau kalian punya pulpen ataupun buku dicatat. Tapi kalau enggak yang anak-anak milenial sekarang ketik di HP-mu. Ini saya akan memberi sedikit pelajaran ya. Penting sekali buat kita untuk mengerti. Yang pertama ya, Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa, legal power. Apa bedanya kuasa dengan power dengan authority? Coba lihat di sini ya. Apa bedanya authority, wewenang dengan kuasa? Wewenang authority adalah illegal power. Kuasa yang legal itu otoritas. Otoritas datang kenapa? Tunduk pada otoritas. Selama kita tidak pernah belajar tunduk pada otoritas, jangan harap otoritas bekerja kuat dalam diri kita. Saudara dengar baik-baik. Ada orang punya kuasa, tapi legal power, illegal. Kapan ada kuasa illegal? Matius 7, 21, 23 berkata, aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Yesus bilang apa? I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Depart from me, you who practice lawlessness. Kamu pembuat kejahatan. Sudah bernubuat, ngusir setan. Bikin mujizat, matinya masuk neraka. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangan. Kita nggak mau kan? Yang kita mau apa? Nggak usah bikin apa-apa tapi mati masuk surga kan gitu. Itu banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Mari saya beritahu saudara. Kuasa, karunia yang kamu miliki tidak menjamin. Kecuali kamu belajar tunduk pada otoritas. So waktu Tuhan berkata, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Lawlessness itu dalam bahasa Yunaninya anomia. Anomia itu ketiadaan hukum. Juga arti kedua, tidak tunduk dan taat pada otoritas. Kamu boleh hebat pelayanan, tapi kalau kamu tidak pernah belajar tunduk kepada otoritas di mata Tuhan, itu berbahaya. Illegal power. Power punya kuasa, tapi ilegal. Ya, oke, kita lanjutkan lagi saudaraku. Jadi ini sudah catat saja, saya akan lebih
jelaskan tentang Roh Kudus menyatakan penghakiman yang akan datang. Ya, saya harus ingatkan bahwa tetap ada penghakiman. Apapun yang kita buat hari ini, suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Ya, nggak bisa dihindari. Ya, oke, saya akan lanjutkan ini aja dulu. Ada satu Roh Kudus, tapi many operations. Banyak operasinya, banyak pekerjaannya. Contoh, listrik itu cuma satu, tapi bisa dipakai untuk bermain keyboard. Alir, ya kan, dicolokin. Bisa main drum elektrik, bisa mainkan laptop, bisa mainkan bass. Bisa apa? Untuk speaker. Ya, bisa untuk air purifier. Seperti ini. Satu listriknya, tapi bisa untuk berbagai operasi. Dengar, Roh Kudus satu, tapi karunianya begitu banyak. Dan Anda harus menemukan itu. Dan Anda harus pertajam karunia itu. Maka saya percaya kamu akan jadi orang-orang percaya yang penuh kuasa dan maksimal. Oke, sekarang saya masuk kepada inti apa yang saya sampaikan pada saat ini. Apa itu Pentakosta? Pentakosta sekali lagi bukan dominasi dari gereja Pantekosta atau sinode Pantekosta atau karismatik. Ini janji untuk semua orang percaya. Kata Pentakosta itu artinya hari ke-50. Pentakosta, hari ke-50. Kapan dihitungnya hari ke-50? Dihitung sejak orang Israel keluar dari Mesir. Ingat, waktu itu Tuhan bilang seluruh rumah orang Mesir, orang Israel harus dilabur dengan darah domba. Betul? Supaya nanti kalau malaikat mau datang, tidak ada satupun yang mati. Yang tidak ada tanda darah, siapapun akan mati. Mulai dari anak sulung binatang sampai anak sulung manusia. Dan terjadi malam itu malaikat itu datang dan sampai anak sulung daripada binatang dan anak sulung dari rakyat Mesir sampai anak sulung Fir'aun mati malam itu. Kecuali orang-orang Israel, kan ada tanda darah. Oke, itu artinya apa? Waktu malaikat melewati itulah disebut Passover. Maka dirayakanlah malam itu dengan rayaan Paskah. Artinya Paskah, Passover, melewati. Nah, kapan Pentakosta? Perhatikan ini. Pentakosta dihitung setelah mereka merayakan Paskah itu besoknya ketika mereka keluar dari Mesir, dihitung itu hari pertama. Sampai ketemu hari 50. Oke. Begitu ketemu hari ke-50, waktu itu bangsa Israel ada di kaki Gunung Sinai. Dan waktu mereka ada di kaki Gunung Sinai itu, perhatikan Keluaran 19 mengatakan di kaki Gunung Sinai itulah Tuhan memberikan kepada mereka perjanjian yang hebat. Apa itu? Diturunkannya Taurat kepada mereka. Dan ini perhatikan. Jadi kalau saudara orang tanya ya, karena ada gereja tertentu yang mengajarkan sekarang ini Pentakosta ketiga. Padahal Pentakosta yang pertama itu ini. Kalau bilang sekarang ketiga sudah sekian kali. Bukan ketiga, mungkin maksudnya cuma istilah itu. Tapi kalau dibilang angka, bukan ketiga sekarang. Pentakosta pertama itu yaitu waktu turunnya kitab Taurat di Gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama. Paham ya saudara ya? Nanti kalau mau dihitung-hitungan banyak kali sudah lebih dari 3 gitu ya. Karena tiap tahun orang Israel merayakan hari raya Pentakosta. Hari ke-50 termasuk merayakan hari Festival of 7 Weeks. Festival 7 minggu. Artinya mereka merayakan sebagai hari raya panen, penuaian. Makanya sekarang dihubungkan oleh beberapa teolog-teolog bahwa hari Pentakosta hari panen jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa. Itu salah satu sisi ya, itu memang terjadi di perjanjian lama. Orang Israel melakukannya tiap tahun. Jadi kalau mau dibilang Pentakosta itu sudah berapa ribu kali saudaraku ya, seperti itu. Tapi kalau ditanyakan pencurahan Roh Kudusnya, udah juga banyak kali. Pencurahan Roh Kudus di kitab Rasul aja udah banyak saudaraku kisah-kisahnya ya. Tapi kita jangan debatkan itu ya, jangan keluar. Kamu salah kamu, Pentakosta ketiga keliru kamu ya. Gak usah gitulah ya, gak usah berdebat seperti. Yang penting saudara ngerti bahwa Pentakosta itu bukan cuma pencurahan Roh Kudus, tapi seperti saya akan lanjutkan lagi. Setelah mereka di Gunung Sinai itu, mereka terima apa yang disebut hukum Taurat dari Tuhan. Apa maksudnya? Sejak hari itu bangsa budak ini
bukan bangsa malah. Kumpulan keluarga besar dari 12 suku ini dilantik sama Tuhan menjadi sebuah bangsa. Dengar ya, bukan sekedar budak lagi, diakui sebagai bangsa. Kalau saudara suka baca nanti, saudara bisa baca di Keluaran pasal yang ke-19. Atau saya bacakan ya, karena ini sedikit pelajaran, karena setahun sekali. Saya harap saudara tangkap betul-betul makna teologisnya ini, supaya saudara nanti berjalan dengan persepsi yang benar, bukan sesuatu yang keliru di dalam mengartikan tentang Pentakosta ini. Ya, sebentar, saya harus ketik dulu. Loh, ini kok nggak nurut sama saya sih? Jangan gitu dong. Jadi kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Boleh satu orang membacakannya, Pak Gembala membacakannya. Keluaran 19 ayat ke-6. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi hari itu dari kumpulan jutaan budak, ada yang memperkirakan 2-3 juta, dilantik sama Tuhan jadi kerajaan imam. Lalu dikasih hukum Taurat hari itu. Artinya apa? Artinya Pentakosta waktu itu adalah Tuhan memerintah langsung kepada umatnya. Dengar ya, dijadikan umatnya kerajaan imam. Oke? Hari pertama terima hukum Taurat itu, mereka sudah berontak. Pas bikin apa? Patung anak lembu emas. Orang Israel itu kalau saya ngomong, saya model Surabayanya, kurang ajar. Bukan cuma kurang ajar, tegar tengkuk. Baru terima hukum Taurat ini loh. Mereka jadi dulunya budak, sekarang jadi bangsa beradab. Karena ada hukum-hukumnya. Tuhan kasih hukumku, sebuah bangsa tanpa hukum itu biadab. Tapi kalau ada hukum itu baru namanya beradab. Kalau tidak ada hukum, barbarian. Barbar. Nah sekarang dikasih hukum kan, seharusnya jadi bangsa beradab kan. Hari pertama terima hukum, langsung apa yang mereka buat? Bikin patung anak lembu emas. Nyembah lagi. Saudara tahu, Tuhan ditolak. Singkat cerita, saudaraku. Sampai kemudian kita lihat ya sejarah Israel. Saudara tahu siklus Israel? Nah, saya tunjukkan siklus Israel. Ini satu, siklus Israel itu begini. Ya, siklus Israel. Diberkati Tuhan luar biasa. Oh haleluya. Lalu apa? Lupa Tuhan. Kalau sudah lupa Tuhan, jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, lalu bertobat lagi, minta ampun. Terus dipulihkan, diberkati lagi. Kalau sudah diberkati, lupa Tuhan lagi, jatuh dalam dosa. Lalu bertobat, dipulihkan, lalu kemudian diberkati lagi. Gitu ya. Kalau sudah diberkati, lupa Tuhan lagi, jatuh dalam dosa, dan seterusnya. Saudara baca di Alkitab Perjanjian Lama, berabad-abad. Ratusan tahun sampai satu hari, kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelum Yesus datang, seorang nabi bernama Yeremia, dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, tolong Pak. Saudaraku, Tuhan ini maunya memerintah langsung, ditolak sama mereka. Kurang ajar ya mereka ya. Padahal kalau dipimpin Tuhan langsung itu terjamin hidupnya. Mereka malah bilang gini, saya enggak mau Tuhan yang mimpin langsung, saya minta raja. Loh, Tuhan ditolak loh. Tuhan tuh saking baiknya sama orang Israel. Ya sudah, siapa raja yang kamu mau? Ayo, terpilihlah si Saul. Ternyata Saul jadi raja yang baik atau enggak? Sama sekali enggak. Raja jahat dia. Ya, saudara kasih Tuhan. Tapi untung kemudian dia digantikan oleh siapa? Daud. Nah perhatikan, Daud bukan sekedar raja. Daud adalah raja contoh yang Tuhan berikan. Karena Daud gini, walaupun sistem pemerintahnya monarki, tapi Daud tetap mengizinkan Tuhan jadi raja dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang sama Daud, this is my, disebut David itu beloved son. Ini anak yang kukasihi. Nah ya, kalau ada yang hamil, anak laki kasih nama David ya. David gitu ya. Karena itu artinya bagus.
Dikasih Tuhan. Dia pergi kemana-mana dikasih Tuhan. Hei yang dikasihi, yang dikasih Tuhan. Kalau dipanggil Fit, yang dikasih Tuhan. Oh, itu kan membawa value buat dia ya. Nah saudaraku, setelah itu lalu muncullah nubuatan ini. Pakai mic aja Pak ya. Saudara, ini sedikit pelajaran tapi nanti saya akan tunjukkan aplikasinya ya. Saya ingin sebetulnya pengertian benar Pentakosta ini. Ya. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin. Yes. Amin. Aku akan menaruh Taurat dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dengar ya. Sekarang hukum janjinya, ini janji ya. Ini masih nubuatan. Nanti suatu hari gitu ya. Saya percaya suara Tuhan gak begitu ya. Ini cuma suara Roni Daud Simeon. Nanti suatu hari, dengar umatku. Ini kitab Nabi Yeremia 31. Aku akan menaruh hukum-hukumku di hati umatku. Menuliskannya di batin dan hati mereka. Saudara, kapan terjadi pernyataan nubuatan ini digenapi? Nah ini dia. Kapan terjadi? Terjadi dinubuatkan genapi itu, nubuatannya digenapi. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 itu. Waktu murid-murid duduk bersama-sama berdoa lalu dicurahkan Roh Kudus di kamar lotek itu. Disitulah saudaraku mereka lalu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa lidah. Ada dua jenis bahasa lidah ya. Satu namanya glosolalia. Glosolalia itu bahasa roh seperti biasanya kita sendiri gak ngerti apa-apa. Tapi ada kedua yang namanya senolalia. Senolalia itu kita orang Indonesia tahu ngomong bahasa Inggris. Padahal kita sebelumnya gak bisa bahasa Inggris. Kita orang Indonesia tahu ngomong bahasa Jepang. Padahal kita ini bukan gak ngerti bahasa Jepang sebelumnya. Itu namanya senolalia. Tapi semuanya itu pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan, yang mengendalikan lidah seseorang. Dan itulah sebetulnya saudaraku digenapi. Sekarang dalam hari raya Pentakosta yang dilakukan itu, yang terjadi Kisah Rasul pasal 2. Disitulah Tuhan menaruh hukum-hukumnya ke dalam hati setiap orang yang percaya. Digenapi saat itu. Jadi gini artinya apa? Pentakosta itu perayaan di mana Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam batin kita, di dalam hati kita. Hukum-hukumnya sekarang ada di mana? Bukan di luar sana. Hukum-hukumnya ada di mana? Hukum-hukumnya ada di dalam diri kita, saudaraku. Jadi cara kerjanya sekarang bukan outside in. Cara kerjanya apa? Kita yang mewujudkan hukum itu dari dalam keluar lewat hidup kita. Caranya mengaktifasi bagaimana? Baca Alkitab untuk mengaktifasi semuanya. Supaya saudara tahu terkoneksi dengan hukum yang sudah ada di dalam diri saudara. Dan bagaimana bisa terkoneksi? Bisa mengerti. Alkitab bilang Roh Kudus yang akan menolong mengajarkan kamu segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengingatkan kita segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. So that's why perayaan Pentakosta itu perayaan apa? Singkat cerita, perayaan di mana kerajaan Allah memerintah langsung dalam kehidupan manusia. Haleluya.
Jadi bukan sekedar pencurahan Roh Kudus. Ya, kita percaya pencurahan Roh Kudus. Tapi Pentakosta itu perayaan di mana pengakuan Tuhan sekarang berkuasa kembali kepada manusia secara langsung sebagai pemerintahannya. Supaya apa? Kita memanifestasikan semua unsur-unsur kerajaan di dalam diri kita. Apa itu? Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri. Tugas kita bukan outside in, inside out, mengeluarkannya lewat hidup kita. Saya tanya sama saudara, Yesus kelihatan atau tidak? Yesus kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Betul? Yesus Raja kelihatan atau tidak? Tidak. Tapi Yesus di mana sekarang? Cu Yesus China ya? Saya wasin li. Dia di sini. Betul ya? Di sini. Nggak kelihatan kan? Oke, saya tanya, kerajaan Allah ada di mana? Betul, di sini. Di mana ada raja, di situ kerajaannya ada. Jadi kerajaan Allah sudah di sini. Nggak kelihatan kan? Rajanya nggak kelihatan, kerajaannya nggak kelihatan. Hukum-hukumnya ada di mana sekarang? Ada di sini. Gini loh saudara, justru dengan perayaan Pentakosta, kita diberi kemampuan untuk membuat yang tidak kelihatan tadi menjadi kelihatan lewat hidup setiap saudara. Do you understand what I mean? Kalau enggak cuma teori. Makanya kita bisa melihat. Gini loh. Saya tanya, saya ulangi lagi. Salah satu unsur kerajaan Allah itu kuasa kan? Oke, sekarang 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, bab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Oke, kuasa kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Sampai kapan kuasa kelihatan? Kalau kita praktekkan ngusir setan salah satunya. Menumpangkan atas orang sakit sembuh dan sebagainya. Markus 16 ayat 17 Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tolong angkat tangan, siapa orang percaya? Angkat tangan, orang percaya. Oke, saya udah mau selesai kok, tenang. Jangan turunkan, semua orang percaya angkat tangan. Ya, oke, jangan turunkan dulu. Saya sebelum saya suruh turun, oke? Tuhan bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang ngusir setan? Siapa yang ngusir setan? Anda yang ngusir setan. Pakai nama siapa? Nama Yesus. Tapi kenapa begitu ada setan di rumah yang Anda cari pendeta? Ayo saya jawab. Kenapa ada penampakan sedikit aja tiba-tiba lampu bisa nyala sendiri? Air kamar mandi bisa nyala sendiri. Terus saudara bingung, Pak Gideon, Papi, Babe, tolong. Kalau jemaat masih 100, oke lah. Jemaat 1000 mati muda beliau. Dengar, you have power inside of you. Saudara harus menjadikan kelihatan. Usirin itu. Ada orang kerasukan roh jahat, jangan bingung. Bu Ica, tolong. Bu Ica lagi butuh istirahat saudaraku. Habis pelayanan keliling. Pendeta juga manusia. Capek-capek sudah datang. Usir setan tuh kadang-kadang saudara kalau ada setan bandel. Itu bisa keringetan kita. Capek. Kenapa saudara bertindak sendiri? Karena kita sering berpikir outside in. Ini sekarang buat ini sudah di sini. Keluarkan itu sekarang, praktek. Makanya orang kalau cuma tahu teori percuma, praktekkan. Yesus mau lewat pencurahan Roh Kudus. Orang melihat saudara, orang melihat Yesus. Orang melihat saudara, orang melihat kerajaan Allah bekerja. Itu baru Kristen yang berdimensi kerajaan Allah. Bukan sekedar agama Kristen. Oke, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman. Walaupun sebentar kita makan minum. Haleluya. Pertemuan kompria di Kapau. Katanya makan-makan. Sedap. Singleness but not alone. Ya, bujang boleh. Tapi bukan sendiri. Apalagi kesepian. Single, it's okay. Single but not alone. Nor lonely. Ntar lagi yang single-single. Kita akan kupas tuntas sebentar lagi. Enggak ada salahnya dengan single. Nanti saya akan tunjukkan mitos-mitos. Khayalan-khayalan atau keyakinan salah yang dipahami banyak orang sekarang ini. Tentang single.
Nanti kalau kalian ngerti kebenaran memerdekakan kalian, kalian akan bersyukur untuk singlemu. Kalian akan berkata, it's okay. Kalau masih belum ada pasangan, no problem. Sebab belum tentu yang mereka punya pasangan sebahagia kamu. Berapa banyak pasangan datang sama saya begitu menikah, Pak Pendeta, saya tidak sangka dia seperti itu. Nah loh, lebih baik single. Mau yang gitu, tiap hari air mata. Enggak kan? Tapi juga jangan lama-lama gitu kan maunya. Haleluya. Jadi jelas, bersyukur untuk Pentakosta. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi dia juga memberi kuasa untuk kamu bisa mewujudkan keluar semuanya. Saya tutup dengan satu ayat sajalah. Cara mengeluarkannya bagaimana dong Pak? Yesaya 41 ayat yang ke-21. Betul ya? Tolong Pak Gembala dibacakannya. Satu ayat saja ya. Saya sudah berapa menit berarti? Sudah 40 menit saya ngomong ya. Paling lama 5 menit lagi ya. Oke. Oh bukan. Yesaya berapa itu? Yesaya 40. Gini, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasyuranku. Yesaya, sebentar. 43 ya. Yesaya 43 ayat 21. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 21. Pendeta kadang-kadang bisa lupa loh saudara ya. Bayangkan ada ribuan ayat. Oke, Yesaya 43 ayat 21. Pak happy ya, happy ye. Apa ini ya, begitu maskernya dilepas gantengnya kelihatan. Tapi kalau cuma masker bercahaya sekali. Keras, oke. Yesaya 43 ayat 21. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang kubentuk, bahasa Inggris, bahasa lain dikatakan umat yang kuproses. Hei, jangan alergi dengan kata proses. Umat yang kuproses akan memberitakan kemasyuran atau kemuliaanku. Jadi proses dulu, baru ada kemuliaan. Oke. Jangan suka tengking proses. Kadang-kadang Tuhan izinkan kamu difitnah, disalah mengerti, gak dianggap. Kadang-kadang Tuhan izinkan kamu pengalaman dibully. Kamu punya pengalaman dirugikan orang lain. Kamu punya pengalaman sakit sekalipun. Punya penyakit tertentu, diizinkan terjadi dalam dirimu. Dengar. Sebetulnya Tuhan sekali, our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Selalu pada alasan dibalik semua yang diizinkan terjadi. Tujuannya supaya kita dipersiapkan, memberitakan kemuliaan, memberitakan kemasyuran Tuhan. The cross before the crown. Salib dulu baru ketemu mahkota. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kamu gak pernah belajar untuk didikan, disiplin, proses, kamu tidak akan pernah mengalami kemuliaan. Kamu tidak pernah diberitakan dan diizinkan untuk mengalami hal-hal lebih mulia. Saya beritahu pada saudara, terimalah semua proses. Jangan pernah ditengking. Ada beberapa pendoa syafaat karena terlalu rohaninya, terlalu ngerohnya. Begitu ada kesulitan datang, mereka berdoa katanya otoritas nama di atas segala nama. Aku perintahkan semua kesulitan. Proses ini pergi keluar. Malaikat di sebelah ngomong, Tuhan yang kirim. Lu mau apa kalau Tuhan yang mau kirim? Lu tengking sampai urat leher lu putus. Proses akan tetap datang. So kalau ada kesulitan, ada masalah datang di hidupmu, katakan welcome all the problems. I know it is the time for me to make it real. All the power, all the true righteousness be manifested in my life. So all the world can see Christ the King and also the kingdom of God be manifested through my life. Oke, saya tutup dengan satu ilustrasi. Can I have something like a spray or hand sanitizer with a manual? Yes. No, yang manual, yang semprotan. Do you have the semprotan? Nah, apakah hand sanitizer ini mengeluarkan airnya hanya karena saya berkata, keluar.
Nggak bisa. Bagaimana hand sanitizer ini mengeluarkan isinya? Ketika saya pencet. Aha. Kelihatan semuanya? Pencet. Dengar saudara. Semua unsur kerajaan dalam dirimu. Seringkali Tuhan izinkan lewat masalah semua terjadi dalam dirimu. Supaya keluar semuanya. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Diwujud nyatakan. Jangan khawatir. Wah, apakah saya kuat? Ada Roh Kudus. Ada kuasanya. Menyertaimu. Menghiburmu. Menolongmu. Selesai. Jadi kita bersyukur buat pencurahan Roh Kudus. Nggak main-main. Bukan cuma sekedar bahasa roh. Tapi kenapa pertanyaan terakhir 1 menit aja. Kalau nggak selesai ini nggak lega. Kenapa kok tanda awalnya bahasa lidah? Kok lidah? Kok gak bahasa Inggris aja waktu itu? Kok gak bahasa Ibrani? Kok gak bahasa Yunani? Kok bahasa lidah? Pernah gak saudara pikir? Yakobus pasal 3 menjelaskan ayat 2 sampai ayat 37. Lidah itu kendali tubuh manusia. Tubuh yang gede ini. Kecil ya kalau ini ya. Ada yang gede enggak ini? Tadi ada singer sebelah kiri saya itu. Yang laki paling kiri sebelah saya itu gede itu. Nah ini ada cowok yang tinggi nih. 180 berapa? 185. Lebih tinggi dari menantu saya kamu. Menantu saya 184. Orang Amerika. Coba kamu kesini Pak. Coba yang tadi singer juga kesini. Saya enggak mau panggil Pak Gembala. Karena Pak Gembala juga gede. Enggak, Pak Gembala enggak gede, cuma gede. Tuh lihat saudara, tinggi ya. Sebelah kiri, kamu sebelah sini Pak. Oh, tolong difoto. Ya, kalau saya punya bodyguard ini. Ya, saudara lihat ini ya. Lidah kecil tapi bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Itu Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 2 sampai ayat ke-7. Lidah yang kecil. Ada yang dipotong lidahnya? Nggak bisa ngomong ya. Lidah menggerakkan seluruh tubuhmu. Perhatikan, kenapa waktu Roh Kudus dicurahkan justru lidah yang dijamah lebih dulu. Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu dikendalikan lidahmu, it means kamu juga bisa memberi diri dikendalikan seluruh tubuhmu. Arti berikutnya, lidah itu digerakkan kejahatan oleh api neraka. Alkitab katakan, Yakobus pasal yang kedua. Jadi dia itu kalau kamu tidak dalam Tuhan, lidah ini digerakkan oleh api neraka loh. Itu ada ayatnya. Tapi kenapa Tuhan jamah lidah kita waktu kita penuh Roh Kudus? Artinya dari dulu yang digerakkan api neraka, sekarang digerakkan oleh api Roh Kudus. Itu bedanya. Makanya kalau pengen lihat orang betul-betul penuh Roh Kudus, bagaimana cara berbicaranya? Kalau ada orang ngaku rohani, bahasa roh, tapi dusta jalan terus. Ngomongnya nyakiti orang lain, mudah gampang jelekin orang lain, gosip orang lain, dipertanyakan roh yang mana memenuhi dia. Tapi kita harus menyerah supaya kendali Roh Kudus nyata dalam hidup setiap kita. Dan biarlah saudaraku, makanya yang kita pentingkan di gereja Rock bukan bahasa lidahnya. Penting bahasa loh, bahasa lidah, bahasa roh. Tapi lebih penting dari bahasa lidah, bahasa roh adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu lebih penting. Jadi nanti kita berdoa sebentar. Bukan berdoa beri saya bahasa roh. Berdoa begini, penuhi saya dengan rohmu. Dan salah satu tanda dan tanda awal penuh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Jadi jangan kayak gini. Oh kalau gitu dipancing, pakai mancing. Pancing aja gimana ngomong haleluya terus cepat. Haleluya, 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 haleluya. Gak perlu pancing-pancingan. Gak perlu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak perlu. Gak usah niru orang di sebelahnya ngomong. Gak ada usah. Sudah pokoknya menyerah saja. Terus Tuhan silahkan penuhi saya. Lalu Alkitab Kisah Rasul 2:4. Lalu mulailah mereka berkata-kata. Siapa yang mulai berkata? Murid-muridnya. Ngerti maksudnya? Artinya mulai dengan iman ngomong. Jangan nunggu ada getaran. Enggak ada getaran ya sudah. Enggak pulang. Enggak. Lalu mereka mulai. Inisiatif muncul dari dirimu sendiri.
berani melangkah dengan iman. Percayalah. Dulu saya ngalami hal gitu. Saya nggak percaya yang gini. Karena saya dibesarkan dulu dari gereja Protestan. Tapi ketika saya lihat Alkitab ada, saya cari Tuhan sendiri. Justru bukan karena ditumpangi tangan hamba Tuhan. Justru saya penuh Roh Kudus, berkata bahasa roh. Ketika ikut doa puasa cim-cim 8 orang. Dan situlah satu-satunya pemuda yang paling ganteng di antara wanita yang lain itu 8 orang itu. Saya ada di situ. Dan saya bilang, tolong Roh Kudus, saya kepingin Tuhan penuhi saya. Dan tiba-tiba, udah. Dia langsung menguasai saya dan sampai hari ini. Dan kalau kamu pun Roh Kudus, bahasa roh. Pertama, Alkitab bilang akan menguatkan dirimu. Otot kawat balung wesi keringet wedang jahit. Roma 8 ayat 26 berkatakan, kita tidak tahu caranya berdoa, tapi roh akan membantu dalam doa kita dalam kelemahan. Dalam bahasa Yunaninya sunanti lambanomai, kayak bahasa roh juga ya. Sunanti lambanomai, artinya ketika kamu berdoa dalam roh. Gandeng saya. Artinya kita bersama Roh Kudus, hand in hand, gather together. Kita berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama. Jadi kuat Pak. Enggak sendirian doamu, kita gandengan bersama dengan Roh Kudus. Seperti itu diilustrasikan dalam bahasa aslinya. Sunanti lamba nomai. Anda tidak pernah sendirian. Roh Kudus sudah di dalam dirimu. Tubuhmu bait Allah. Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Amin. Kembalilah ke istrimu dan kembali ke belakang. Kau sudah menikah? Sudah. Istrimu mana? Oh, kenapa kau tidak duduk di sebelahnya? Jangan dong. Kan kita roh punya hukum. Undang-undang. Suami duduk dekat istri. Kecuali tadi ada pendeta memisahkan tadi ini. Ibu harus duduk di sini bu. Kau tukar dong. Ya. Karena kita mau berdoa bersama-sama. Pak dokter, ayo kita bagi beri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.